Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Arek Malang 87. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, Mimin harapkan kesediaannya untuk melakukan subscribe ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru mengenai uploadan yang akan dilakukan oleh Arek Malang 87 mengenai berita Arema FC, renovasi Stadion Kanjuruhan, serta berita menarik lainnya yang berada di kawasan Malang Raya tentunya. Bagi yang sudah subscribe, Mimin ucapkan banyak-banyak terima kasih, karena tanpa kalian Mimin bukan siapa-siapa. Marilah kita bahas berita update renovasi Stadion Kanjuruhan dalam video ini. Berita ini mengandung sedikit unsur yang agak sedikit sensitif ya teman-teman. Jadi pahami dengan bijak sebelum kalian berkomentar. Tapi tetap yang namanya kolom komentar dibuka untuk umum, jadi kalian bebas mau ngomong apa saja di situ, nanti akan kita bahas. Ini tidak dibahas di channel lain, jadi ini eksplisit hanya dilakukan di channel ini. Setelah mengumpulkan berbagai macam informasi yang kalian cari-cari selama ini, akhirnya Mimin bisa merangkum sedikit hal yang setidaknya bisa memberi kalian wawasan mengenai update Stadion Kanjuruhan yang sedang direnovasi. Yang pertama-tama adalah kenapa desain dari Stadion Kanjuruhan itu jadul dan malah itu yang dipilih oleh Kementerian PUPR dan dikerjakan oleh PT Waskita Karya bersama Abipraya Brantas tentunya. Ada beberapa poin yang harus kalian simak dalam hal ini. Yang pertama adalah jika stadion itu dirobohkan kemudian dibangun kembali, yang pertama adalah akan meninggalkan atau menghilangkan jejak historikal dari apa yang pernah terjadi di Stadion Kanjuruhan. Tentu saja masih segar dalam ingatan Mimin, bahkan ingatan kalian atau ingatan para korban dari tragedi Kanjuruhan tanggal 1 Oktober 2022 lalu. Jika ini dirobohkan total lalu dibangun kembali, maka nilai historikal itu akan lenyap. Bagi kalian yang bukan menjadi korban mungkin itu biasa saja, tapi untuk menghormati apa yang sudah terjadi, maka dari itu desain yang dipilih saat ini sudah tepat menurut Kementerian PUPR karena tidak ingin menghilangkan nilai historikal. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai pengurangan kapasitas yang itu adalah dampak dari pemasangan single seat. Kenapa tidak ditambah? Karena untuk membangun tribun baru dibutuhkan waktu yang tidak sedikit. Sedangkan kita ketahui bersama, Malang merupakan salah satu kota di mana venue olahraga sepak bola itu sangat begitu euforia, terutama Arema FC. Jika ini berlarut-larut, maka akan seberapa lama lagi Arema FC akan menjadi musafir dalam melakukan pertandingan di Liga 1, atau bahkan mungkin bisa juga Arema FC tembus sampai level AFC. Tidak ada yang akan tahu, entah 2 atau 3 tahun lagi. Nah, jika itu dikerjakan ditambah lagi tribunnya, maka akan semakin lama untuk bisa dipakai kembali. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa Stadion Kanjuruhan ini akan dijadikan venue olahraga internasional di tahun 2025 seperti apa yang sudah direncanakan sebelumnya oleh pemerintah Indonesia. Jadi 2 poin yang pertama adalah masalah historikal dan masalah time schedule. Kemudian ada lagi beberapa poin yang harus perlu diketahui, yaitu minimnya anggaran yang tersedia. Jangan dibandingkan dengan tempat lain teman-teman, karena beda situasi juga beda anggaran. Beda tahun saja sudah beda anggaran, apalagi jika dikaitkan dengan Manahan Solo yang notabene tahun anggarannya 5 tahun yang lalu. Jika masih ngotot dibandingkan dengan Kanjuruhan, berarti ada yang salah dengan cara pikir kalian. Sesimpel itu. Kemudian masih dibandingkan dengan tempat lain, oke, nggak apa-apa ya. Stadion Daha Jayati Kediri, ya memang itu lain lah. Jika kalian paham birokrasi, mungkin tahu bagaimana alur ketersediaan dana
dari APBD atau APBN, pasti akan beda jalur dan beda konsekuensi keputusan yang akan diambil oleh pemangku kekuasaan tentunya. Jadi kemungkinan besar ada hal-hal yang teman-teman tidak bisa terima dengan hal itu. Oke, nggak apa-apa, karena ini kan bebas ya, kita diskusi bebas. Silakan saja teman-teman beranggapan seperti itu. Nanti akan Mimin kasih tahu bagaimana caranya jika kalian tetap ingin protes dan ngototnya minta ampun. Gampang, tinggal kalian bikin surat, kirim ke Kementerian PUPR, sampaikan apa yang kalian ingin. Beres. Masalah ditanggapi atau tidak, ya Mimin juga tidak tahu. Tapi yang jelas itu langkah yang cukup elegan ketimbang kita melakukan sesuatu hal yang justrunya bikin kita malu sendiri dengan statement yang kita buat karena data yang kita miliki tidak cukup. Seperti itu. Jadi di sini Mimin bukan membela ya, cuman sedikit meluruskan dan memberikan sedikit gambaran. Nanti terserah kalian mau diambil atau tidak, atau bersikeras dengan pendapat kalian, itu bebas, itu hak kalian. Jadi teman-teman di sini Mimin harapkan yang belum tahu informasi hal ini jadi tahu dan bisa merubah mindset kalian mengenai hal ini. Toh nantinya ujung-ujungnya jika proyek ini terindikasi dan terbukti ada penyelewengan dana, pasti akan diusut kok. Jangan khawatir, proyeknya aja belum selesai. Masa ya kita mau ramaikan di depan? Kan nggak mungkin. Biarkan selesai dulu, nanti akan ada tim audit yang berwenang melakukan audit maupun mengecek cash flow yang masuk dan keluar di dalam anggaran yang dikeluarkan oleh APBN dengan tahun anggaran 2023 tersebut. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah masih ada yang mau disampaikan? Silahkan tulis di kolom komentar. Tetap nanti akan Mimin bahas. Jadi 2 poin penting adalah nilai historikal dan time schedule yang ada. Mengapa saat ini dipilih itulah sebagai desain utama Stadion Kanjuruhan, yang dimana judul renovasinya adalah non struktural, berarti tidak merubah struktur. Kemungkinan ada renovasi tahap kedua, entah 5 atau 10 tahun lagi. Penambahan kapasitas itu pasti akan mungkin dilakukan. Tetapi untuk saat ini kita dikejar waktu dan inilah yang terbaik. Nanti jika masih kurang kapasitasnya, pasti ada jalan keluar untuk masalah ini di tahun-tahun mendatang. Lebih bijaklah dalam berpikir dan dalam mengolah kata di kolom komentar agar tidak menyinggung atau tidak mempermalukan diri kalian sendiri. Terima kasih, hanya itu yang Mimin dapat sampaikan dalam video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, silakan dikoreksi lewat kolom komentar.